Jadi, Tama berkata kepada Alvin, aku akan memikirkan masalah ini lagi. Jika polisi tidak melakukan apa-apa dalam 2 hari terakhir dan waktunya tepat, bukan tidak mungkin mengiriminya beberapa barang lagi. Alvin bertanya, kalau begitu saya mau ikut pembeli. Bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu? Tidak perlu. Tama berkata dengan acuh tak acuh, demi hati-hati, lebih baik mengamati secara rahasia dulu, dan jangan terlalu aktif untuk saat ini. Baik, Alvin tersenyum, dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan dalam 2 hari ke depan? Tama berkata, ayo lanjutkan mendirikan kios di Antique Street, dan aku akan memberitahumu jika ada keadaan khusus. Baik, Alvin menutup telepon, lalu menghapus rekaman panggilan suara dengan Tama, dan kemudian mematikan telepon. Memasukkan kembali ke sakunya, dia mulai menutup matanya dan bermeditasi. Dia bertanya-tanya dalam hati, aku tidak tahu mengapa Tuan Renza sangat berhati-hati. Dia secara khusus mengatakan kepadaku untuk berbicara dengannya sesuai dengan naskah yang dia atur bahkan setelah aku masuk ke dalam mobil Shangri-La. Bukankah Tuan Renza masih mempercayai orang-orang di Shangri-La? Mereka semua adalah orang kepercayaan yang dikembangkan dengan hati-hati oleh Tuan Devano. Selain itu, mengapa dia mengatakan bahwa aku harus menggunakan Wa untuk berbicara? Apakah dia takut seseorang akan menemukan catatan panggilan saat kita melakukan panggilan? Alvin tidak tahu bahwa isi percakapan teleponnya dengan Tama barusan telah dihapus. Adi yang duduk di taksi di belakang mendengarnya dengan jelas. Alasan mengapa dia diam-diam mengikuti Alvin adalah untuk memberi dirinya cadangan, dan batas waktu untuk tindakan terakhir adalah lusa malam, jadi dia tidak punya tugas lain sekarang. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti Alvin untuk mengklarifikasi situasinya? Akan lebih baik jika dia bisa menemukan rumahnya sebelumnya. Justru karena itu dia berkonsentrasi mendengarkan setiap kata yang diucapkan Alvin di dalam mobil, serta setiap kata di telepon. Setelah dia mendengarkan ini, dia sangat percaya pada semua yang dikatakan Alvin sebelumnya. Tak lama kemudian, Rolls-Royce yang ditumpangi Alvin berhenti di pintu masuk Royal Club. Saat penjaga pintu Royal Club melihat Rolls-Royce yang ditumpangi Alvin, dia bergegas ke sisi jalan untuk menyambutnya. Begitu mobil berhenti, dia langsung membuka pintu mobil Alvin dan berkata dengan hormat, Tuan Alvin, selamat datang. Alvin bersenandung, mengeluarkan beberapa uang, dan dengan bangga memasukkannya ke pihak lain. Pada saat ini, seorang humas wanita yang menawan datang dengan pinggang ular airnya yang bengkok, dan bertanya dengan nada menawan dan lembut, Tuan Alvin, kamu di sini, apa yang kamu rencanakan hari ini, dan aku akan mengaturnya untukmu? Alvin berkata dengan bangga, buka stand terbesar, sajikan makanan set termahal, dan aturlah 2 gadis yang bisa dibawa pergi untukku di malam hari. Ingat, aku hanya ingin yang Jepang hari ini. Humas wanita itu berkata dengan agak malu, Tuan, di sini, gadis Jepang tidak sepopuler gadis Eropa dan Amerika, dan aku hanya memiliki 1 gadis Jepang di bawah komandoku, atau aku bisa memberimu yang Korea. Apakah menurutmu itu bisa dilakukan? Alvin melambaikan tangannya, aku tidak bisa melakukannya. Aku harus meminta 2 orang Jepang hari ini. Pergi dan temukan jalan untukku. Jika tidak bisa, kau dapat meminjam 1 dari tempat lain. Harganya mudah dinegosiasikan. Aku akan memberimu 20 juta jika selesai. Mendengar ini, petugas hubungan masyarakat tiba-tiba mendapatkan kembali energinya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, kamu sangat murah hati. Dengan kata-katamu, aku akan menemukan cara untuk menemukan yang lain untukmu hari ini. Itu benar-benar tidak mustahil. Tuan, lihat, aku akan pergi sekarang. Alvin mencubit pinggang rampingnya, dan memuji sambil tersenyum, kamu masih yang terbaik dalam berbicara. Rangkaian penampilan Alvin hanya mengikuti aransemen Tama. Dengan kata lain,
dia makan, minum, dan bersenang-senang dengan uangnya. Dan alasan mengapa Tama memintanya untuk bernyanyi dan menari setiap malam adalah karena dia khawatir Adi diam-diam akan mengikuti Alvin yang gugup. Sebelum Adi mengambil langkah selanjutnya, Tama tidak bisa membiarkan Alvin ketahuan. Selama Alvin tidak mengungkapkan rahasianya, Adi tidak akan ada perubahan apapun terakhir kali lusa malam. Membiarkannya bergerak lebih cepat dari jadwal. Saat ini, Adi diam-diam menatap Alvin, dan dia bahkan bisa mendengar percakapan antara Alvin dan humas wanita itu dengan jelas. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia percaya pada kepribadian Alvin dan apa yang dikatakan Alvin kepadanya. Dalam pandangannya, Alvin menghasilkan uang di siang hari, menghabiskan uang di klub malam pada malam hari, makan, minum, berdandan dan berjudi, dan tinggal di kamar presidensial hotel bintang 5. Kebiasaan hidup paling khas dari penjahat yang telah menghasilkan banyak uang. Uang mudah didapat, dan sumbernya tidak benar, yang seringkali membuat orang merasa lebih baik menikmatinya sesegera mungkin. Setelah benar-benar terbebas dari Alvin, Adi berkendara kembali ke hotel tempat tinggalnya. Dia berencana untuk tinggal di hotel selama 2 hari ke depan untuk bermeditasi dan berlatih, dan untuk memahami 3 alat sulap yang baru didapat. Lihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Tama sudah memahami gerakan Adi, jadi dia meminta orang untuk pergi melalui pengawasan kota, dan awasi hotel tempat tinggal Adi 24 jam sehari. Begitu dia menemukannya meninggalkan hotel, dia segera melapor pada dirinya sendiri. Adapun Ariana, dia hanya menghindari melihat Adi dan Tama, diam-diam mengintai di Jakarta sendirian, diam-diam mengawasi setiap gerakan Adi. Malam itu, Ariana dengan jujur melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Lord. Ketika Lord mengetahui bahwa Adi telah memperoleh senjata ajaib lainnya, dia sudah penuh dengan tanda tanya. Di era akhir Dharma ini, artefak magis sudah lama sangat langka. Bahkan artefak magis dalam jumlah terbatas di tangan dewa semuanya ditinggalkan oleh Tuan Dewa saat itu. Adapun Lord sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguasai cara menyempurnakan senjata ajaib. Oleh karena itu, Lord hampir tidak dapat mengerti mengapa Adi bisa menemukan 3 artefak magis saat pertama kali tiba di Jakarta. Tepat ketika Lord bingung, Adi memikirkannya dan memutuskan untuk melaporkan kepada Lord tentang mendapatkan senjata ajaib ketiga hari ini. Apa yang dia harapkan adalah demi kedua senjata ajaib ini, Lord untuk sementara dapat menghentikan rencananya untuk membunuh sebuah keluarga, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk menggali lebih dalam tentang Alvin dan lainnya. Namun, setelah dia melaporkan situasinya kepada Lord, Lord hanya berkata dengan ringan, meskipun senjata ajaib itu berharga, itu jelas tidak lebih penting daripada membunuh keluarga Polen. Aku tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang bisa kamu dapatkan. Sebelum tengah malam besok malam, kau harus melakukan sesuatu untuk sebuah keluarga. Bagi Lord, prioritas membunuh sebuah keluarga adalah sebelum menemukan senjata ajaib. Terlebih lagi, Lord masih punya tipu muslihat di Jakarta, dan itu adalah Ariana yang diam-diam telah tiba di Jakarta. Di mata Lord, biarkan Adi membunuh keluarga Polen dan menarik daya tembak dan perhatian, Ariana dapat memanfaatkan kesempatan untuk menggali barisan senjata ajaib. Lagi pula, Ariana sudah melihat Alvin dari jauh hari ini. Dia juga tahu bahwa dia aktif di Jalan Antik, dan jika Adi tidak bisa muncul, itu akan menjadi pilihan terbaik bagi Ariana untuk mengambil alih darinya untuk bertemu Alvin. Lagi pula, bagi Lord, Ariana jauh lebih dapat diandalkan daripada Adi. Tak disangka, Adi mengeluarkan 2 senjata sakti, dan masih gagal membuat Lord menunda rencananya, jadi dia sangat tertekan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berharap Alvin akan membawakannya kabar baik besok.
Hari berikutnya, Alvin tidur sampai matahari tinggi lagi. Tama tidak mencarinya, jadi setelah makan mewah di hotel pada siang hari, dia dengan santai datang ke Antique Street untuk melanjutkan mendirikan kios. Begitu stand didirikan, Adi datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.